Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dosen pengampu mata kuliah etika profesi Pak Basar dan teman-teman yang saya hormati. Pada hari ini saya akan mewawancara dengan pemilik dari saya Bari Komputer, yaitu Pak Syamsi Duha. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk memberikan wawancaranya. Jadi untuk wawancara pertanyaan pertama adalah, usaha ini didirikan pada tahun berapa dan di bidang apa? Ya, didirikan 2007 di bidang komputer. Ya, Jadi sebenarnya kita tarik dari sebelum itu saya adalah nggak punya perusahaan, nggak punya toko ini gitu. ya, Bengkel servis ini. Bengkel servis ini. Jadi saya awal mula itu 2005 saya datang ke Batam kerja di tempat servis namanya Pak Haji Kamal Intek Komputer. Jadi pada waktu itu saya kerja di beliau. Kemudian karena saya udah hobi dengan komputer, otak-atik dari kuliah dulu itu saya udah bisa lah gitu, langsung kerja 3 hari ke Batam langsung kerja di situ. ya, Nah, kemudian bekerjalah tiap hari dengan di situ di Intek itu di Maimat Maimat ya, Karnaval Mall. Harapan Mall. Yang sekarang menjadi mall apa, One Mall ya, One Batam Mall. One Batam Mall itu. Ya, Nah, oke. itu di sana. Hmm, Saya kerja di Pak Kamal, nggak ada masalah, lancar, semua oke. Kemudian 2 tahun berlalu saya minta izin keluar. Jadi izin saya 3 bulan lagi saya mau keluar. keluar ya. Makanya kita cari ganti. Nanti kita ajari bagaimana biasanya di sini, tata cara bekerjanya bagaimana kita ajari. Ya. Nah, makanya 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi saya keluar gitu. Ya, Kenapa keluar? Saya jawab, saya pengen buka sendiri. ya, Saya terus terang dengan bos saya seperti itu. Kemudian diizinkan dengan senang hati. Malah dibantu, ditunjukkan kios mana. Itu kios kecil, mungkin sewanya murah, nanti kalau udah besar mungkin kamu bisa sewa yang lebih besar. Itu dinasihatkan oleh bos saya itu. Lalu sampai bukalah itu tahun 2007. 2007. Nah, kemudian saya buka toko, sewa toko. Lalu untuk mengisi rak-rak yang kita punya itu hanya casing kosong, layar monitor. Bahkan saya awal-awal itu meminjam stok-stok dari toko-toko lain. Oke, pinjam ya. Agar kelihatan penuh gitu. Penuh, betul. Ya, Pada waktu itu, pada zaman itu memang belum banyak laptop. banyak ya. Yang bahkan komputer aja Pentium 3 waktu itu. Pentium 3. Iya. Hmm. Pentium 3, Pentium 4 gitu. Kemudian tidak terduga ya, ternyata laris sekali gitu. Alhamdulillah. Kita jualan laris, servis pun banyak. Banyak. Seakan-akan nggak percaya ya, alhamdulillah banyak rezeki gitu. Alhamdulillah, Pada waktu itu, pada waktu itu ya. itulah boomingnya usaha kita. Nah, Ya. itu sampai akhirnya sampai 10 tahun di Maimat. Maimat. Akhirnya Maimat itu dulu mall itu punya pupuk Sriwijaya Persero. Persero. Ya, karena tidak ada inovasi manajemen dari mall itu, mungkin tenan juga sedikit, hanya tinggal orang-orang komputer doang, tidak memenuhi apa namanya biaya-biaya operasional. Akhirnya tutup mall itu, dan kami harus pindah semua. Kita sepakat satu kumpulan komputer itu pindah ke Keprimol. Kita nego dulu ke Keprimol, dibuatkan tempat oleh Keprimol, kita pindahlah ke Keprimol. Jadi di Maimat itu total 10 tahun. 10 tahun Ya, lamanya. kemudian
di Keprimo ya, walaupun sudah tidak serame yang dulu di Maimat, itu ya untuk bertahan, untuk biaya-biaya kehidupan sehari-hari yang kita dapat kerja itu ya alhamdulillah, rezeki walaupun sedikit tuh masih bisa survive. Iya, bisa bertahan ya. Sampai akhirnya di Keprimol itu total 10 tahun juga. 10 tahun juga. Keprimol memberitahu ke kita agar kita pindah karena mau dibangun. Dibangun. Mengulang renovasi ya. Jadi tepatnya tahun lalu kami akhirnya pindah ke Kasana Sukajadi. Kasana Sukajadi. Ya. Ya di sini ini, ke kami ini. Ya. Sebenarnya istilahnya lebih tepatnya bengkel ya, bengkel servis komputer. Bengkel karena ya, tepatnya. kami tidak lebih konsen ke servis, bukan konsennya menjual. Ya, jual komputer atau laptop ya sepertinya. Kadang punya laptop 1-2 itu ya kita tawarkan gitu. Ya. Oke. Kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah karyawan yang pada di toko saya ini, pada usaha ini? Ada berapa kira-kira? Dari zaman dulu karyawan saya cuma satu. Kadang satu pergi terus cari lagi, tetap satu. Satu. Dulu awal-awal itu namanya Pepen, itu lama itu, 5 tahun lebih itu. 5 tahun. Ganti namanya Haris, ganti namanya Hendro, ganti namanya Edi, terus Edi lagi. Ya. Itu berganti-ganti, tapi selalu cuma satu karyawan aja. Satu karyawan saja ya. Apakah ada niatan untuk nambah karyawan, setidaknya ada 2 atau 3 gitu Pak? Atau ya karyawan itu ya kan kita harus memikirkan kesejahteraan karyawan ya. Kalau kita tidak mampu untuk membayar cukup, tentu kita tidak berani untuk mengambil karyawan. Ya. Karena untuk penghasilan yang sedikit kita nggak mungkin ngambil karyawan gitu. Iya. Kecuali memang operasional itu memang kurang tenaga. Tapi di sini kan servis itu lebih ke profesi ya. Iya, profesi. Kalaupun karyawan kan hanya menghandle help. Ya, misalkan kalau karyawan itu biasanya saya suruh bongkar. Ini bongkar bautnya, bongkar motherboard kasih saya servis. Seruannya apa gitu. Ya. Itu bisa lebih cepat. Tapi ya nggak perlu banyak. Ya. Tentu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimanakah caranya untuk membangunkan sebuah usaha ya di SAE Komputer ini? Dan berapa banyak modal biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah usaha atau membangun sebuah toko ini? Ya, modal awal dulu waktu buka pertama itu mungkin ya uang saya itu sekitar mungkin 5 jutaan. 5 jutaan? Ya, karena kan awalnya cuman ya kita perlu meja, perlu solder, perlu lampu untuk servis, obeng, gunting dan sebagainya kayak gitu. Kita perlu alat-alat servis. Ya, servis pun bukan servis yang canggih-canggih, hanya alat-alat yang ya basic. Basic ya. Obeng, gunting, tang dan sebagainya. Ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kendala atau resiko apa yang akan dihadapi dalam menjalankan suatu usaha, dan apakah ada solusinya untuk mencegah resiko tersebut atau kendala tersebut? Resiko selalu ada dalam semua usaha, itu resiko selalu ada ya. Kalau di kami itu kan servis misalkan datang keluarnya ganti layar
Walaupun kita udah tahu prosedurnya dan kita jalankan prosedurnya, tapi risiko itu tetap ada. Tetap ada. Saya pernah terjadi kecelakaan ganti layar sudah tidak di baterai sudah dicopot, tidak dicas, terus kita pasang layar, tapi membuat mesinnya mati sehingga kami harus mengganti mesinnya. Jadi kan itu risiko merusakkan, malah memperparah kondisi barang yang diserviskan. Biar komputer Ya, tapi dengan tidak hanya itu, kadang kalau kita tidak jeli, misalkan orang suruh install ulang data kadang sudah di copy, di backup, tapi ternyata tidak ada yang hilang gitu misalkan. Itu kita kena tuntut sama customer itu. Ya kadang dimaki-maki. Ya begitu biasa. Ya kita resiko-resiko itu. Terus resiko bisnis itu ya gimana ya? Dulu memang sangat enak dan besar penghasilannya karena pemainnya masih sedikit. Sekarang itu udah banyak. Bahkan perseorangan tuh kerja dari kamarnya aja online itu udah cukup. Pergi ke Singapura belanja 10 komputer terus dijual pakai online kan bisa. Sekarang punya toko pun kalaupun dipajang nggak laku karena dipajang. Harus diiklankan di sosial media. Oke. Kalau sosial media kan tentu yang paling cepat responnya, menjawab customer dan sebagainya, itulah yang biasanya laku malahan kan. Bahkan nggak punya barang pun bisa moto-moto barangnya toko lain untuk ditawarkan di akun dia, kan bisa. Ya. Jadi dengan adanya banyak pemain tentu tidak bisa memonopoli lagi. Ya betul. Otomatis penghasilan berkurang dulu. Makanya saya udahlah, kalaupun nggak jualan, servis kan secara kontinu uang servis itu walaupun kecil dia tetap lancar gitu. Karena kenapa lancar ya, alhamdulillah saya kan udah lama ya, itu banyak yang menyimpan nomor saya, servis ke saya. Terus teman-teman yang jualan khusus jualan tapi nggak bisa servis itu banyak diserviskan ke saya. Pokoknya aja ya, nggak ada servis khusus ya. Jadi misalkan toko teman itu kan toko komputer, dia belanja dari Singapura atau pokoknya belanja gitu, terus ada yang rusak itu diserviskan dulu, baru meredikan dulu, baru dijual oleh mereka. Itu jadi customer saya bukan hanya customer langsung, tapi dari toko-toko juga, Toko-toko lainnya. Toko lain. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ya. Berapa perkiraan atau rentang harga untuk melakukan pelayanan perbaikan komputer, untuk biaya perbaikan komputer? Ya, itu mungkin saya sebut poin-poin aja ya. Kalau ganti layar jasa gantinya itu mungkin kami ngambil keuntungan beli layar dari supplier plus pemasangan itu sekitar 200. Jadi kalau kita belanja anggap aja 600, berarti 800. Keyboard itu ganti keyboard, kalau yang ganti-ganti aja gampang itu biayanya dan margin keuntungannya mungkin 100 atau 150. Tapi kalau keyboard tanam
bisa sampai 200 karena nyudir membongkar semuanya baru pasang keyboard tanam itu. Servis, kalau servis mesin, kalau generasi laptop yang lama itu Gen 1, 2, 3, 4 itu mungkin antara kurang lebih yang mati total gitu, nggak nampil atau nggak mau ngecas atau heng-heng itu sekitar antara 300 sampai 350 biayanya. Ya. Tapi kalau gen-gen 6, gen 5, 6, 7, 8, 9, 10, gen 12 kayak gitu ya lebih mahal karena Pasti lebih mahal, betul. kita nilai dari nilai barang yang diserviskan. Ya, Yaitu berkisar antara 600. 600. Oke. Ya, lalu install ulang 100. Misalnya 100. Ya. Recovery data dengan catatan hanya kena format atau ke delete. Yang biasa-biasa itu sekitar 400. 400. Ya. Dalam satu harddisk. Itu harddisk. Ya. Ada kalanya harddisk itu rusak di papan elektronikanya ya. Ya. Mungkin ada kesalahan arus dari power supply ya, sehingga ada yang terbakar, itu servis. Kalau recovery yang untuk ke delete atau ke format itu pakai apa namanya software Untuk software ya. ya, Untuk software. atau partisi yang rusak menjadi raw itu bisa di scan disk, ada Scan disk. dari DOS. Kami biasanya dari DOS. Udah di DOS. Oke. CHK, DSK itu kan. Nah, CHKDSK ya. CMD biasanya ada. Biasanya itu Biasanya ada. untuk RAW itu kembali lagi ke NTFS atau V32 lagi. Iya, itu formatnya ya. Format file. Ya. Oke. Kemudian ganti speaker itu 150. 150. Terus mouse nggak fungsi, mousepad nggak Trackpad fungsi. ya. Trackpad ya. Ya kayak gitu-gitu. Ya antara 150 sampai 200 mungkin. Sampai 200 ya. Servisnya. Ya. Oke. Mendisable VGA karena kadang overheat dalam pemakaian sebelumnya akhirnya rusak VGA, kita disable menjadi Intel aja, itu kadang ya 200 300. 200 300. Itu pun tergantung generasi laptopnya juga. Oke. Ya kayak gitulah. Kayak gitu ya. Pengenaan biaya-biaya dalam servisnya itu. Oke. Oke, untuk selanjutnya, tadi kan sebelumnya kan berasal harga atau biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan perbaikan komputer. Dan untuk selanjutnya untuk penghasilan, berapa perkiraan penghasilan yang didapatkan dalam waktu setiap bulan? Berapa perkiraan? Ya kalau udah diambil dari bayar karyawan kemarin ya, bayar karyawan terus bayar sewa toko, listrik, maintenance, service charge, kebersihan dan keamanan, juga biaya parkir, itu kita take home-nya mungkin sekitar antara ya per bulannya ya antara 3 juta sampai 5 juta. 3 juta sampai 5 juta. Ya. Sekarang karena kalau dulu insya Allah lebih banyak. Ya. Kami nggak pernah menghitung, cuman sekarang jarang nabung, Ya. sehingga untuk kebutuhan SPP anak dan sebagainya itu Iya. kadang cukup ya. ya begitu. Jadi sekitar 3 juta sampai 3 sampai 5 juta. Oke, untuk selanjutnya ya, kan di toko ini kan tidak ada NIP ya, atau nomor induk dosa seperti yang Bapak bilang kemarin.
Itu karena nggak semua toko-toko di Batam atau di sekitar sini itu mengurus perizinan berusaha, sehingga akan mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha. Jadi yang saya tahu itu untuk pengurusan perizinan berusaha itu melalui online, yaitu OSS, website OSS atau online single submission. Ya, jadi kita bisa daftar di situ untuk pengurusan izin usaha ya. Jadi untuk dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu biasanya adalah KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan jika status usahanya itu adalah PT atau CV. Selanjutnya adalah SKD atau surat keterangan domisili, dan selanjutnya adalah surat izin usaha atau SIU jika ada. Jadi untuk prosedurnya kita daftar dulu akun OSS-nya lewat online. Setelah itu kemudian isi formulir perizinan usaha dengan berdata lengkap sesuai dengan kebutuhan dari OSS yang diperlukan apa saja. Dan selanjutnya untuk unggah dokumen apa saja yang diperlukan untuk pengurusan izin berusaha. Dan selanjutnya tunggu sehingga proses pengurusan izin berusaha itu akan cepat selesai. Untuk status perizinan itu kita bisa cek ya melalui online, melalui OSS, apakah diterima atau ditolak ya. Nah, tidak perlu diingat nih teman-teman, pastikan teman-teman memahami persyaratan dan proses perizinan usaha yang berlaku, dan jangan pernah ragu untuk bertanya atau meminta bantuan kepada pengurusan OSS-nya ya, atau pengurusan izin berusaha jika memerlukan. Dan pastikan dokumen untuk pengurusan izin berusaha itu disimpan dengan baik. Baik, sekian sesi wawancara bersama Pak Syamsi Duha selaku sebagai pemilik Saya Abadi Komputer, yang dimana untuk lokasinya di Khazanah Plaza di Sukajadi. Baik, sekian dari wawancara saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Ya.